Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, latihan membaca Al-Quran di juz 22 surah Yasin. Nah, sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video sebelumnya kita telah membahas sampai di ayat ke-10. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan dari ayat 11 sampai ayat ke-12. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membacakan surah Yasin ayat ke-11 sampai 12, ya, sekarang kita coba untuk menjelaskan bersama seperti apa tadi cara membacanya, baik panjang pendeknya ataupun penekanan huruf-hurufnya. Baik, perhatikan pada ayat ke-11 terlebih dahulu. Innama, perhatikan huruf na ditahan dan ditekan kurang lebih 2 sampai 3 harokat, karena di sini terdapat tanda tasdid, ya. Tanda tasdid atau tanda penekanan dengan diberikan tanda warna pink, ya. Innama, kemudian huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Innama tunziru, huruf nun sukun bertemu dha maka didengungkan dan disamarkan. Tunziru, innama tunziru. Kemudian manittaba'a, perhatikan huruf mani, huruf ni langsung disambung masuk ke huruf ta yang berharokat tasdid, ya, ditahan dan ditekan di sini. Dan di sini ada alif, namanya ini hamzah wasol, ya, hamzah penyambung antara kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Maka kita baca manittaba'a, jadi huruf ni langsung sambung ke huruf ta yang berharokat tasdid. Manittaba'a dzikra. Kemudian huruf a yang ini langsung disambung ke huruf dha yang berharokat tasdid. Ini namanya alif lam syamsiyah, ya. Alif lam syamsiyah ditandai dengan setelah alif lam terdapat tanda tasdid, ya. Manittaba'a dzikra, manittaba'a dzikra. Kemudian wa khosyar, perhatikan huruf wa khosya, ini 1 harokat, ya. Wa khosyar. Kemudian huruf ya langsung disambung ke alif lam syamsiyah, ya, pada huruf ra yang berharokat tasdid ini. Wa khosyar rahmana, perhatikan lagi. Wa khosyar rahmana, perhatikan huruf ma dipanjangkan 2 harokat
karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Huruf B langsung sambung ke huruf lam yang sukun ya. Bil ghaib. Kemudian huruf gha dipanjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Karena di depan huruf gha terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian yaitu huruf B. Dan huruf B di ujung ini disukunkan atau dimatikan ya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Baik, kita lanjut ayat ke-11. Masih lanjutannya. Masih lanjutan ayat ke-11. Fabashshirhu. Perhatikan huruf sya ditahan dan ditekan ya, karena terdapat tanda tasdid. Fabashshirhu bimaghfiratin. Perhatikan huruf gha disukunkan ya, bimaghfirah. Kemudian huruf tanwin in, firatiu ya, tanwin in bertemu dengan waw bertasdid, maka huruf tanwin innya kita leburkan langsung masuk ke huruf waw ya. Kita leburkan langsung masuk ke huruf waw bertasdid, kita tahan dan kita tekan serta kita dengungkan ya. Bimaghfiratin wa ajrin. Perhatikan huruf ja berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Wa ajrin. Kemudian huruf tanwin in pada huruf rin bertemu dengan huruf ka, maka hukumnya didengungkan dan disamarkan ya, diberikan tanda warna hijau. Wa ajrin karim. Huruf ri dipanjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Karena di depan huruf ri terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf min disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Inna. Huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid, ditahan kurang lebih 2-3 harokat dan diberikan tanda warna pink ya. Inna. Kemudian huruf na setelah ditahan dan ditekan dipanjangkan lagi 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Inna nahnu. Kemudian nuhyil. Huruf y langsung sambung ke alif lam qamariyah yang berharokat sukun. Inna nahnu nuhyil mauta. Huruf ma diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Mauta. Kemudian huruf ta dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Inna nahnu nuhyil mauta. Kemudian wa naktubu. Huruf ka berharokat sukun ya, huruf kaf, maka kita berikan hembusan tipis. Wa naktubu ma. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa naktubu ma qaddamu. Huruf da berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Qaddamu. Huruf mu dipanjangkan 2 harokat
karena di depannya terdapat waw sukun, dan di depan ini terdapat alif, tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Qaddamu wa atharahum. Huruf A dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Kemudian huruf Tha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa atharahum, wa atharahum. Kemudian kita lanjut. Wa kulla. Huruf La ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Wa kulla syai'in. Huruf Sya diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Wa kulla syai'in, wa kulla syai'in, wa kulla syai'in ahsaynahu. Huruf Sha diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Ahsaynahu. Huruf Na dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Huruf Fi dipanjangkan boleh 2 harokat, boleh 4. Mohon maaf, dipanjangkan 5 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat dan diberikan tanda warna hijau. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Huruf Ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Fi imamin. Kemudian huruf tanwin in bertemu dengan huruf mim bertasdid, maka ditahan dan ditekan serta didengungkan ya. Huruf tanwin mim dileburkan ke huruf mim yang bertasdid ya. Imamim, imamim mubin. Kemudian huruf B dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian di sini huruf tanwin in, nin, disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Oke, seperti itu ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita kembali mereview atau mengulang bacaan kita tadi setelah kita pelajari bersama-sama. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah, sebelum itu kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Dan sobat mengaji, jika ada surat yang ingin direkomendasikan untuk dibaca atau dipelajari bersama pada kesempatan ini di channel kita, maka silakan berikan rekomendasinya di kolom komentar ya.
tuliskan surat apa dan ayat berapa kita akan bahas insyaallah. Namun kita selesaikan dulu surah Yasin ini ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kemudahan dan kelancaran di setiap aktivitas kita, memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan juga melancarkan rezeki kita sekalian. Dan terkhusus di bulan suci Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, serta semoga di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.